Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang sekuritas dilutif. Sekuritas dilutif di sini merupakan sekuritas yang dapat diubah menjadi saham biasa, dan perubahan tersebut itu nantinya akan berakibat pada pengurangan atau dilutif lembar per saham. Contohnya di sini ada sekuritas konversi, ada saham potong, dan opsi saham. Oke, tadi yang sudah saya sampaikan pengertian dari sekuritas dilutif. Jadi di dalam sekuritas dilutif ini nantinya akan bisa dikelompokkan menjadi liabilitas atau ekuitas. Baik, di sini ada akuntansi untuk convertible bonds atau obligasi konversi. Yang pertama itu convertible bonds adalah obligasi yang dapat ditukar dengan konversi sekuritas lain selama periode waktu tertentu setelah dikeluarkan. Lalu pemegang obligasi nantinya akan memperoleh manfaat berupa hak istimewa untuk menukar obligasi dengan saham, dan biasanya dipilih oleh investor yang ingin memperoleh pendapatan bonus plus pilihan atau option yang nantinya bisa ditukar dengan saham apabila nilai sahamnya mengalami kenaikan secara signifikan. Tujuan perusahaan untuk mengeluarkan obligasi konversi itu yang pertama adalah untuk memperoleh dana tanpa memberikan hak kepemilikan dan memperoleh dana murah karena tingkat bunga obligasi konversi umumnya nantinya itu akan lebih rendah dibandingkan dengan straight obligation. Lalu selanjutnya di sini ada utang convertible. Nah, obligasi itu dapat diubah menjadi saham perusahaan tersebut. Obligasi ini nantinya disebut dengan obligasi konversi. Caranya adalah dengan menambahkan manfaat obligasi berupa bunga pokok yang dijamin ditambah dengan keistimewaan yang ditukar menjadi saham atas kehendak si pemegang saham. Lalu selanjutnya, alasan utama perusahaan mengeluarkan obligasi konversi adalah untuk meraih dana dari pengeluaran modal tanpa kehilangan pengendali yang berarti pemilik sebelumnya. Dan yang kedua adalah untuk memperoleh pendanaan dengan bunga yang lebih murah Nah, ini adalah akuntansi untuk obligasi konversi. Obligasi konversi ini merupakan instrumen campuran karena dia bisa menjadi komponen liabilitas dan menjadi komponen ekuitas. Perusahaan menggunakan metode with and without untuk menilai instrumen campuran tersebut. Baik, di sini pertama adalah nilai wajar dari obligasi konversi pada tanggal penerbitan lalu dikurangi dengan nilai wajar dari komponen liability atau kewajiban pada tanggal diterbitkannya. Lalu akan menghasilkan yang namanya equity component and debt issue. Maksudnya adalah komponen equity pada tanggal penerbitan tanpa adanya komponen liabilitas. Baik, di sini ada implementasi metode with and middle. Yang pertama, tentukan nilai pasar obligasi konversi dengan dua komponen liabilitas dan ekuitasnya. Lalu yang kedua, tentukan komponen liabilitas dan menghitung net present value dari semua aliran kontraktual cash flow di masa mendatang yang disebutkan dengan tingkat bunga pasar. Lalu yang terakhir, kurangi komponen liabilitas yang dihitung di langkah kedua dengan dari nilai pasar obligasi konversi akan diperoleh nilai ekuitasnya berapa. Oke, baik, di sini ada contohnya pada saat pengeluaran di sini Rose Group mengeluarkan 2000 lembar saham obligasi konversi pada awal 2011. Jangka waktunya 4 tahun dengan nominal 6%,
dikeluarkan pada nilai nominal sebesar 1.000 pound sterling per obligasi. Bunga dibayar tahunan setiap 31 Desember. Setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 250 lembar saham biasa dengan nilai nominalnya 1 pound sterling. Tingkat bunganya, tingkat bunga obligasinya konversi adalah 9%. Baik, di sini ada perhitungannya. Diketahui bahwa tadi jangka waktunya adalah 4 tahun ya. Ini ada 4 tahun. Total obligasinya adalah 2 juta. Oke, bunganya itu adalah 9%. Jadi 2 juta dikali 9% sama dengan 120.000. Ini adalah bunganya. Lalu sekarang kita akan menghitung present value nominal atau nominal nilai sekarang dari nominalnya, yaitu nilai obligasinya 2 juta dikali dengan 0,708843. Ini didapat dari tabel anuitas ya. Didapat dari tabel anuitas pada tabel 62 atau baris kolom ke-6 baris ke-2. Di sini nanti dapat dilihat jangka waktunya adalah 4 tahun dan bunganya adalah 9%. Akan didapat nilainya adalah 0,708843. Jadi 2 juta dikali 0,708 hasilnya adalah 1.416.000 sekian. Lalu yang untuk present value bunganya itu sama 120.000 dikalikan dengan 3,3972 itu juga didapat dari tabel anuitas ya. Dilihat nanti itu N-nya adalah 4, tahunnya bunganya adalah 9%, maka akan didapat nilai yang ini 3,239. Hasilnya adalah 388.766. Maka present value dari komponen liabilitas adalah dengan cara menambahkan 1.416 sekian ditambah 388 sekian, hasilnya adalah 1.805.626. Selanjutnya di sini kita hitung fair value obligasi konversi pada tanggal pengeluaran itu 2 juta dikurangi dengan fair value komponen utang pada tanggal pengeluaran yang sebelumnya. Di sini 1.805.626. Jadi total fair value komponen ekuitas pada tanggal pengeluarannya adalah 194.374. Maka bisa dibuat jurnalnya adalah sebagai berikut. Kas di debit sebesar 2 juta, utang obligasinya 1.805 sekian di kredit, lalu agio saham atau premi saham ekuitas konversi sebesar 194.374 di kredit. Baik, lalu penyelesaian obligasi konversi dilunasi saat jatuh tempo. Nah, obligasi tidak dikonversi sehingga harus dilunasi pada saat jatuh tempo. Pencatatannya adalah sebagai berikut. Utang obligasi pada kas sebesar 2 juta. Nah, jumlah yang dialokasikan ke ekuitas sebesar 194.384 ini tetap di rekening premi saham atau premi saham ekuitas konversi atau ditransfer ke rekening agio saham biasa. Baik, selanjutnya di sini ada jika obligasi tersebut tidak konversi pada saat jatuh tempo, jurnalnya adalah sebagai berikut. Agio saham pada ekuitas konversi sebesar 194.324, utang obligasinya 2 juta. 2 juta itu didapat dari
jumlah obligasinya kan 2.000 dikali dengan nilai nominalnya 1.000 berarti 2 juta. Untuk modal saham biasanya itu 500.000. Ini didapat dari total obligasinya adalah 2.000 lembar dikali dengan 250.000. Yang tadi di soal disebutkan bahwa setiap obligasinya itu nantinya akan dapat dikonversi menjadi 250 ya. Lalu untuk rasio saham biasa ini adalah didapat dari selisihnya ya 2000 dikurangi dengan 194 sekian. Oke, di sini ada catatan bahwa jumlah yang dialokasi ke ekuitas sebesar 194.384 nanti ditransfer ke rekening rasio saham biasa. Baik, untuk selanjutnya di sini dengan kondisi bahwa obligasi konversi itu akan dikonversi sebelum jatuh tempo, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Maka harus dihitung dulu schedule amortisasi obligasi dengan menggunakan metode bunga efektif. Baik, di sini ada tanggal 1 bulan 1 tahun 2011 itu adalah tanggal penerbitannya. Tadi total dari present value komponen liabilitas adalah 1.805.626 ya. Lalu di tanggal 31 Desember 2011 kas yang dibayar ini bunganya 120.000 sama setiap tahunnya bagi 4 tahun. Lalu biaya bunganya didapat dari ini nilai buku 1.805.626 dikali dengan 9% sama dengan 162.506. Nah, amortisasi diskonnya didapat dari biaya bunga yang 9% ini 162.506 dikurangi dengan 120.000. Hasilnya adalah 42.506. Nilai bukunya itu didapat dari 1805626 ditambah 42.606 sama dengan 1.088.132. Untuk langkah selanjutnya 31 Desember 2012 sama 1.848 dikali dengan 9% sama dengan 166.332. Lalu untuk amortisasi diskonnya biaya bunga 166.332 dikurang 120.000 sama dengan 46.332. Untuk nilai buku yang di tahun 2012 1.848.132 ditambah dengan 46.332 sama dengan 1.894.464. Begitu seterusnya sampai tahun 2014 ya. Baik, selanjutnya di sini ini untuk yang pencatatan atau jurnal jika dikonversi sebelum jatuh tempo. Asumsi obligasi dikonversi menjadi saham 31 Desember 2011. Agio sahamnya itu 194.394 ya. Lalu utang obligasinya itu 1.894.404. Itu kan ini diasumsikan bahwa obligasi tersebut dikonversi tanggal 31 Desember 2012. Nah, nilai buku pada tanggal 31 Desember 2012 pada schedule amortisasi obligasi metode bunga efektif tadi adalah 1.894.404 ya. Ini dapat dari tabel amortisasi. Lalu modal saham biasanya tadi 2000 dikali 250 sama dengan 500.000. Rasio sahamnya ini adalah 2.000. Rasio sahamnya adalah 1.588.858 ya. Oke, baik, selanjutnya di sini penyelesaian obligasi konversi dilunasi sebelum jatuh tempo.
Nantinya perbedaan antara nilai pasar komponen utang dengan nilai buku komponen utang merupakan laba atau rugi pelunasan, dan perbedaan antara nilai pasar yang mengandung komponen utang dan komponen ekuitas dengan nilai pasar komponen utang merupakan pengurang dari ekuitas. Kita lihat contohnya, jika fair value dari obligasi koperasi termasuk komponen utang dan ekuitas berdasarkan harga pasar pada tanggal 31 Desember 2012 adalah 1.965. Fair value dari komponen utang adalah 1.904.900. Jumlah ini dihitung dari present value obligasi dan konversi dengan jangka waktu 2 tahun. Jangka waktu ini untuk jangka waktu pelunasannya ya. Oke, maka jurnalnya adalah yang pertama kita menentukan dulu laba rugi pelunasan utangnya. Fair value komponen utang 31 Desember 2012 tadi kan diibaratkan atau diasumsikan 1.904.900 itu yang di poin 2. Lalu nilai buku komponen utang 31 Desembernya 1.894.646. Ini dilihat dari schedule amortisasi di tahun 2012 ya. Maka rugi pelunasannya adalah 10.436. Lalu yang kedua kita menentukan penyesuaian ekuitasnya. Nah, kita cari dulu fair value obligasi koperasi 31 Desember itu 1.965. Ini dari soalnya diasumsikan. Lalu fair value komponen utang 31 Desember 2011 itu 1.904.900. Lalu mereka dikurangi maka akan ketemu fair value komponen ekuitas 60.100. Di sini selanjutnya jurnalnya adalah utang obligasi sebesar 1.894.464 di debit, lalu agio sahamnya atau ekuitas konversi sebesar 60.100 di debit, rugi pelunasan 10.436 di debit, dan kasnya sebesar 1.095 di kredit. Lalu selanjutnya di sini ada konversi induksi. Nah, di sini perusahaan yang mengeluarkan obligasi mendorong untuk dilakukan konversi lebih cepat. Perusahaan yang mengeluarkan obligasi menawarkan ini yang disebut dengan sweetener. Nah, sweetener itu nanti dimasukkan biaya untuk periode tersebut. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa perusahaan itu memberikan dorongan atau stimulasi kepada pemilik saham untuk segera mengkonversikan obligasinya dan untuk segera mengkonversi obligasinya dengan misalkan memberikan iming-iming atau memberikan pemanis ya agar si obligasinya itu cepat mau dengan cepat mengkonversi obligasinya tersebut. Oke, di sini ada contoh misalkan kita mempunyai obligasi konversi dengan nominalnya 1 juta dolar. Obligasi dapat dikonversi dengan 100.000 saham biasa nominalnya adalah 1 dolar. Ketika dijual, Helwig mencatat agio sahamnya sebesar 15.000. Helwig berkeinginan untuk mengurangi biaya bunga dengan mendorong pemilik obligasi untuk mengkonversi menjadi saham. Lalu Helwig setuju untuk membayar 80.000 dolar bila obligasi konversi menjadi saham biasa. Baik, kita lihat di sini. Jurnalnya adalah biaya konversinya sebesar 65.000. Itu didapat dari 80.000 dikurangi dengan 15.000 ya. Lalu ada agio saham ekuitas konversinya 15.000, utang obligasinya adalah 1 juta, maka modal saham
modal sahamnya itu dikredit sebesar modal sahamnya dikredit sebesar 100.000 dan agio sahamnya 900.000 didapat dari 1 juta dikurangi dengan 100.000 ini, lalu kasnya adalah 80.000 ya. Lalu selanjutnya ada saham preferan konversi, adanya opsi atau pilihan pemilik saham preferan untuk mengkonversi menjadi saham biasa. Di sini saham preferan konversi dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas dan bila saham preferan dikonversi atau dilunasi tidak dicatat adanya laba rugi konversi atau pelunasan. Baik, selanjutnya di sini ada ilustrasi saham preferan konversi. Morse Company mengeluarkan 1000 lembar saham preferan konversi dengan nominalnya 1 euro per lembar. Saham itu dijual pada harga 200 euro. Jurnalnya adalah kas di debit 1000 dikali 200 sama dengan 200.000. Lalu modal saham preferennya dikredit 1000 dikali 1 euro sama dengan 1000. Lalu berarti agio sahamnya atas ekuitas konversi adalah sebesar 199.000. Selanjutnya, bila satu lembar saham preferan dapat dikonversi menjadi 25 lembar saham biasa, nominalnya 2 pound sterling ya, yang mempunyai nilai pasarnya 410, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Modal saham preferensinya tadi kan 1000, terus agio saham ekuitas konversinya adalah 199.000. Modal saham biasanya dikredit 1000 dikali 25 lembar dikali dengan nominalnya 2 sama dengan 50.000. Lalu agio sahamnya adalah totalnya 150.000 ya. Lalu selanjutnya bila pada kondisi jika sahamnya itu dibeli kembali dan tidak dikonversi ya, maka jurnalnya adalah sebagai berikut, yang debit modal saham preferensinya 1000, lalu agio sahamnya 199.000, laba ditahannya adalah sebesar 210.000 karena dia tidak dikonversi lagi, maka masuk ke laba ditahan. Yang dikredit adalah 410 ya, seperti di dalam soal. Nah, biaya pelunasan melebihi nilai saham preferan konversi maka didebit ke rekening laba ditahan. Selanjutnya ada warrant. Di sini adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemilik untuk membeli saham dengan harga tertentu dalam waktu tertentu. Nah, biasanya dalam 3 situasi ini warrant itu dikeluarkan atau diterbitkan dalam 3 situasi, yaitu yang pertama untuk membuat sekuritas lebih menarik, lalu pemilik saham sebelumnya memiliki preemptive right atau hak untuk didahulukan untuk membeli saham, dan untuk kompensasi manajemen dari karyawan. Lalu warrant dikeluarkan bersamaan dengan sekuritas lain. Nah, warrant dikeluarkan bersama sekuritas lain di sini biasanya opsi jangka panjang untuk membeli saham, biasa dengan harga yang telah ditentukan. Biasanya umurnya itu 5 tahun sampai 10 tahun ya. Nah, selain itu perusahaan juga menggunakan metode with and without untuk mengalokasikan penerimaan dari dua komponen. Kita lihat ilustrasinya di sini. ET USA mengeluarkan obligasi dengan disertai warrant yang berumur 5 tahun.
10 lembar waran. Artinya waran dapat digunakan untuk membeli 1 lembar saham biasa dengan harganya 25 dolar, nominal sahamnya 5. Pada saat itu saham biasa AT dijual 50 dolar. Adanya waran ini membuat harga obligasi AT ditawarkan sebesar nominal dengan bunga 8,75%. AT menjual obligasi plus waran sebesar 10.200.000. AT menggunakan metode with and without. Present value dari cash flow di masa yang akan datang adalah 9.707.852. Nah, kita lihat di sini ada present value dari cash flow obligasi adalah 9.707.852. Kita untuk mencari dulu komponen equity pada saat penerbitan, caranya adalah dengan mengurangkan fair value of bond with warrants, ya, atau nilai wajar dari obligasi waran 10.200.000 lalu dikurangi dengan fair value liability component at issuance adalah komponen liabilitas nilai wajar komponen liabilitas pada tanggal penerbitan, yaitu 9.707.852. Hasilnya adalah 492.148. Ini adalah corak pada saat penerbitan atau nilai wajar dari liability-nya. Jurnalnya adalah kas pada utang obligasi 9.707.852. Lalu selanjutnya di sini ada jurnal untuk mencatat nilai komponen equity-nya. Kas pada agio saham waran sebesar 492.148. Baik, selanjutnya bila investor memanfaatkan 10.000 waran untuk membeli saham, jurnalnya adalah kas 10.000 dikali 25, totalnya 250.000, agio sahamnya 492.148, lalu modal saham biasanya 10.000 dikali 5, 50.000, agio sahamnya adalah 692.148. Selanjutnya di sini bila investor tidak memanfaatkan waran untuk membeli saham dan waran, maka sahamnya atau warannya akan menjadi kadaluarsa. Jurnalnya adalah sebagai berikut: agio saham waran pada agio saham waran kadaluarsa sebesar 492.148. Baik, sampai di sini penjelasan mengenai sekuritas derivatif. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.